Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Master Cespleng menjumpai Anda sekalian ya. Kita bacakan kembali terkait dengan Yahudi menggenggam dunia. Kali ini kita baca bab yang kelima. Kemarin sudah kita selesaikan bab yang keempat ya. Sekarang adalah bab kelima ya, terkait dengan konspirasi di masyarakat Rusia ya. Mister Cespleng bikin judulnya agak lain daripada yang lain, yaitu Zionisme tumbangkan khilafah Kristen Ortodok. Mungkin belum ada atau sudah ada, tapi kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas sebuah judul yang sangat menarik. Kenapa dengan khilafah Kristen Ortodok ini? Ya, kita tahu Rusia itu sebelum menjadi komunis, masyarakatnya, rakyatnya, dan juga pemerintahannya itu sangat agamis, dan agama mereka adalah Kristen Ortodok. Untuk mencari Kristen Ortodok silakan googling sendiri. Oke, kita baca ya. Rahasia sebelum revolusi. Ini sebelumnya Master Cespleng mengucapkan pada Anda sekalian yang mungkin sedang berlibur ya, berbahagia bersama keluarga besarnya masing-masing di hari Ahad, hari Minggu, hari Ahad 15 Januari 2023. Kisah ini banyak kemiripannya dengan kondisi kita akhir-akhir ini. Oke, silakan disimak secara habis-habisan. Rahasia sebelum revolusi, serbuan Napoleon terhadap Rusia tahun 1812 mengakibatkan timbulnya goncangan hebat dengan meninggalan korban besar dan sejumlah lainnya mengalami luka parah. Tsar Rusia Alexander I kemudian segera membenahi negerinya. Ia mengeluarkan undang-undang baru yang berhubungan dengan langkah untuk mempersatukan lapisan masyarakat yang porak-poranda akibat perang itu. Di antara undang-undang baru itu adalah dihapusnya hukuman pembuangan yang sebelumnya dikenakan terhadap orang-orang Yahudi sejak tahun 1772. Jadi memang ya itulah sebuah sejarah tentang Kristen Ortodok sebagai sistem bernegara, kerajaan, dan memang publik masyarakat Yahudi itu dari dulu hingga detik ini tidak berubah kelakuannya. Oleh karena itu, pemirsa harap menyimak dengan baik ya, yang namanya jejak watak Bani Israel ini ya. Ini tidak lekang oleh waktu. Dan sungguh-sungguh mirip dengan kondisi di negeri kita ini. Bangsa siapakah itu yang tidak mau berubah, tidak mau berbaur dengan masyarakat asli? Oke, kita lanjut. Yaitu suatu hukuman pengasingan berupa pembatasan tempat tinggal di suatu tempat tertentu. Tsar Alexander bermaksud agar orang Yahudi mau bekerja
di ladang-ladang serta mendorong mereka untuk berasimilasi dengan penduduk asli Rusia. Kira-kira siapa kalau di negeri kita ini, ya mudah-mudahan para pemirsa paham terkait dengan kondisi NKRI kita ini ya. Kita lanjut. Pada tahun 1825 Nikolai I naik tata sebagai Tsar Rusia. Kebijakannya yang ditempuh berbeda dari kebijakan Tsar Alexander. Nikolai melihat orientasi berpikir orang Yahudi hanya tertuju pada masalah ekonomi. Ia merasa cemas melihat kegiatan yang mereka lakukan dalam berbagai lapangan pekerjaan dan perekonomian di Rusia. Mereka juga merupakan golongan masyarakat yang tidak mau membaur dengan masyarakat Rusia. Mereka senantiasa mempertahankan bahasa, budaya, pakaian, dan adat istiadat sendiri. Kira-kira ada nggak bayangan pemirsa terkait dengan hal ini di negeri kita ini? Oke, lanjut ya. Melihat fenomena seperti ini, Nikolai tergugah untuk mengambil kebijakan yang paling tepat baginya dengan cara yang bisa ditempuh agar mereka bisa membaur. Ia mengeluarkan peraturan yang memaksa mereka memasukkan anak-anak mereka ke sekolah umum agar kelak tumbuh dewasa seperti orang Rusia lainnya. Namun sayangnya faktanya mereka diberikan peluang untuk masuk dalam semua bidang termasuk pendidikan dan juga pemerintahan. Tapi ketika mereka berkuasa, mereka justru, kalau di Indonesia ini, di negeri kita ini, istilah dari Cak Nun kalau tidak salah ya, orang masuk ya kos, kemudian lama-lama orang yang punya lahan, punya rumah jadi pembantu. Astagfirullahaladzim. Namun sayang, harapan Nikolai justru menjadi senjata makan tuan. Nah, seperti kita senjata makan tuan, bagaimana itu? Begitu orang-orang yang gede-gede, orang yang pangkat-pangkat ya. Yang penting mereka ya gitulah ya. Akhirnya jadi babu. Wajib belajar bagi anak Yahudi pada sekolah umum justru telah mencetak mereka menjadi golongan masyarakat terpelajar yang kelak akan menduduki posisi penting dalam pemerintahan pada masa Alexander II. Sementara itu identitas keyahudiannya tetap mereka pertahankan dalam semua aspek kehidupan mereka. Nah, gak gitu karena ada orang Jawa ya, tetap aja mereka seperti itu karena memang wataknya memang seperti itu. Nah, maka mereka itu orang Yahudi yang ada di negeri kita ini. Ya, silakan cari ya. Jumlah anak Rusia sendiri yang belajar tidak lebih banyak dari anak Yahudi. Tahun 1855 Alexander II menaiki tahta kerajaan Rusia. Ia seorang Tsar Rusia yang kelak oleh The Israeli dijuluki sebagai Tsar terbesar bagi Rusia. Biasa ya orang mereka itu kalau memberikan gelar-gelar ya, julukan-julukan yang memabukkan dalam tanda petik, itu pasti ada maunya. Itulah orang-orang mereka. Karena ia telah bekerja untuk memperbaiki nasib rakyat kelas bawah, golongan tertindas dan kaum tani. Di antara golongan yang dimaksud oleh The Israeli adalah golongan Yahudi. Inilah yang mendorong The Israeli memuji Alexander. Pada masa sebelumnya orang Yahudi terpelajar mengeluh karena mereka menemukan beberapa kesulitan untuk mendapat pekerjaan dalam pemerintahan. Ya, sama dengan ada kelompok parpol ya, seperti komunis ya, pada komunis Indonesia itu ya. Dan ini saling tiga uang dengan orang-orang yang bangsa yang punya karakter seperti karakternya orang Yahudi ya. Dan kita akan tahu komunis itu sebenarnya adalah hasil pemikiran orang Yahudi. Nah, di pergolakan di Rusia inilah ya, di akhir abad ke-19
ke-17 menjelang sampai awal-awal abad ke-20. Konflik Rusia inilah menunjukkan sebuah fenomena yang jika para pakar, para akademisi tidak mempelajari ini, tidak akan tahu sejarah yang sebenarnya terkait paham-paham isme-isme yang muncul bahkan diimpor ke negeri kita yang mengakibatkan suatu tragedi 48, 21, 48 dan 65 ya. Kalau 21 itu masih musuh penjajah Belanda, mereka masih berkolak sendiri. Master Siswem itu biarkan saja karena mereka itu sealiran ya, antara penjajah Belanda dengan komunisme. Namun ketika era Indonesia merdeka tahun 48 dan 65 dan setelah tahun 65 yang membuat kondisi kita saat ini terpuruk semacam ini, di mana mereka yang tidak tahu berterima kasih justru malah ngeruwek. Orang Jawa itu ngeruwek ya. Silakan juga dicari video-video Cak Nun yang mengisahkan tentang hal itu juga ada. Oke, kita lanjut. Inilah yang mendorong Disraeli memuji Alexander. Pada masa sebelumnya orang Yahudi terpelajar mengeluh karena mereka menemukan beberapa kesulitan untuk mendapat pekerjaan dalam pemerintah dengan alasan agama yang mereka anut. Kemudian Alexander mengeluarkan instruksi kepada seluruh pejabat di Rusia untuk membuka pintu lebar-lebar pada seluruh instansi pemerintah bagi orang Yahudi seperti hak yang diberikan kepada warga Rusia lainnya. Nah, kemarin kita ya, mantan Panglima ya, waktu masih dijabat oleh Andika Perkasa, ada suatu statement yang menarik kan ya. Mudah-mudahan saya juga paham terkait hal itu. Nah, ini kesamaan-kesamaan seperti ini yang harus kita cermati. Apakah negeri kita ini dalam keadaan baik-baik saja? Jangan-jangan negeri kita ini sudah buyar. Oke, kita lanjut. Kebijakan Tsar Alexander II sebenarnya mengandung niat baik terhadap kelompok Yahudi yang seharusnya disambut dengan sikap terima kasih. Tapi memang orang karakter tidak mengerti apa itu terima kasih, sama dengan yang di sini. Akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Para sesepuh Yahudi ekstremis yang punya hubungan dengan konspirasi internasional mengkhawatirkan bahwa langkah politik Alexander akan mengakibatkan pembauran Yahudi ke dalam masyarakat Rusia, dan hal ini dianggap sebagai ancaman. Orang yang ya sudah kemasukan dajjal ya, repot terhadap identitas mereka. Ini akan menyulitkan konspirasi, memancing kerusuhan dan kebencian di negeri yang sangat luas yang pada saat itu dikenal sebagai bangsa yang taat beragama. Nah, selama ini apalagi generasi milenial ini kan tidak tahu bahwa Rusia itu sebelum menjadi komunis sangat religius. Ya, mereka agamanya adalah Kristen Ortodok yang menganggap bahwa Nabi Isa atau Yesus itu ya seorang utusan, bukan Tuhan. Jadi mereka masih memiliki paham tauhid. Oleh karena itu ya, judul di depan ya, Master Siswem memberikan judul Khilafah Kristen Ortodok. Selain itu tidak ada khilafah. Khilafah itu hanya Islam dan Kristen Ortodok di sejarah. Sementara itu bolehlah kalau seandainya umat Yahudi mengakuinya sebagai khilafah Yahudi di zaman Nabi Daud dan Sulaiman. Namun di dalam Islam ya, itu dianggap sebagai khilafah Islamiyah yang dijalankan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Oke, kita lanjut ya. Tsar Alexander dengan demikian Tsar Alexander dianggap penghalang yang harus disingkirkan bagi konspirasi. Langkah reformasi dan sikap toleransinya telah menyebabkan kesulitan bagi kaki tangan konspirasi untuk memancing terjadinya kerusuhan. Nah, emang Yahudi ini senang melihat bangsa lain itu berperang.
Mereka jarang untuk berperang, terjun perang sendiri itu. Mereka punya nyali-nyali yang nyalinya tikus. Bukan satu hal yang mengherankan kalau di sana terdapat makar untuk membunuh Tsar Alexander. Nah, itulah kebijakan-kebijakan daripada konspirasi ini. Kemudian jika orang itu tidak bisa ditundukkan dengan harta kekayaan mereka, dengan wanita dan tahta, alternatif terakhir adalah dibunuh. Sejarah menyatakan semua itu, sampai bagaimana tergulingnya Turki Utsmani. Oke, kita lanjut ya. Bukan satu hal yang mengherankan kalau di sana terdapat makar untuk membunuh Tsar Alexander. Pada tahun 1866 terjadi percobaan pembunuhan, tapi gagal. Usaha pembunuhan yang kedua kali terjadi pada tahun 1879. Pihak konspirasi tidak kehilangan akal. Alexander terperdaya oleh siasat mereka dan terperangkap di sebuah rumah seorang wanita Yahudi kaya bernama Hesia Herdman. Di rumah itulah Alexander menemui ajalnya dalam keadaan misterius pada tahun 1881. Itulah kelemahan lelaki adalah wanita. Sama seperti rumornya ketua KPU ya. Nah, itulah. Ya begitulah mereka. Oleh karena itu Islam itu sangat dibenci, karena Islam itu ketika istiqomah di jalannya yang menepis semua yang namanya suap, yang namanya korupsi, yang namanya gratifikasi berupa seks sekalipun bagi seorang muslim sejati tidak gampang ya. Oleh karena itu banyak ulama dikriminalisasi, tapi di sana di Wakanda katanya. Program yang dirancang oleh konspirasi menyebabkan timbulnya perang antara dua kerajaan besar, yaitu Rusia dan Inggris. Nah, setelah itu sementara Inggris itu sudah dalam genggaman kaum konspirasi di awal mereka melakukan kegiatan konspirasi itu ya. Oke, kita lanjut. Program yang dirancang oleh konspirasi menyebabkan timbulnya perang antara dua kerajaan besar, yaitu Rusia dan Inggris. Sasaran yang dimaksud oleh konspirasi adalah dampak umum dari perang itu akan berupa kehancuran fisik, psikologis, ekonomi, demoralisasi, dan kehancuran sosial di kedua kerajaan yang berperang itu. Mengeruk keuntungan besar-besaran dan penjualan senjata dan alat-alat perang kepada kedua belah pihak. Pada saat yang sama konspirasi mengulurkan pinjaman berbunga kepada mereka. Nah, itulah mereka diojok-ojoki perang, dua-duanya baik Inggris maupun Rusia, kemudian diberikan pinjaman, kemudian mereka menentukan siapa yang menang dan kalah, dan mereka yang untung terus, yang mati bukan bangsa mereka. Terkadang juga mereka menggunakan sebagai umpan bangsanya sendiri untuk dilibas ya. Itu dalam kasus Hitler Jerman ya. Oke, berikut dikutip tulisan Profesor Goldensmith, guru besar ilmu sejarah modern pada Universitas Oxford, yang dimuat dalam majalah milik universitas itu edisi bulan Oktober 1881. Kita sekarang berada di ambang pintu perang melawan Rusia. Perang itu kalau benar-benar terjadi akan melibatkan seluruh rakyat kedua negara itu. Lembaga keuangan Yahudi di Eropa berusaha sekuat tenaga untuk mendorong agar perang ini terjadi. Terompet Yahudi yang paling besar perannya adalah mass media mereka yang berpusat di Wina, ibu kota kerajaan Austria. Itulah pilar-pilar itu mereka kuasai semua. Sama dengan di negeri kita ini ya. Pembunuhan atas diri Alexander menimbulkan gelombang kekerasan di seluruh Rusia yang mengakibatkan tindak kekerasan dan pembunuhan di mana-mana sebagai ungkapan rasa dendam terhadap orang Yahudi. Untuk menanggulangi hal itu, pemerintah Rusia mengambil kebijakan baru dengan mengubah politiknya yang berkenaan dengan hak-hak orang Yahudi. Kebijakan ini dituang dalam undang-undang baru yang dikenal dengan Peraturan Mei. Dan aneh ya, ada banyak kejadian di bulan-bulan itu.
di negeri kita juga Mei, September ya, bulan-bulan krusial ya, tertumpahnya darah. Di buku yang lainnya yang pernah Master Jasper baca juga, yaitu Taring-Taring Pengkhianat, itu menunjukkan sebuah ritual ya, kelompok konspirasi ini dengan menumpahkan darah umat manusia selain bangsanya. Itulah model kekayaan yang mereka jalankan untuk menjadi manusia paling kaya di muka bumi. Oke, kita lanjut. Kebijakan ini dituang dalam undang-undang baru yang dikenal dengan Peraturan Mei. Karena peraturan ini dikeluarkan pada bulan Mei. Dalam peraturan ini terdapat larangan keras terhadap perkumpulan dan organisasi Yahudi. Para pendukung peraturan ini punya alasan kuat untuk membelanya. Dalilnya, kalau Tsar Alexander II dengan segala sikap toleransi dan kebijakannya tidak bisa membuat orang Yahudi puas dan berterima kasih, maka berarti mereka tidak akan puas dengan budi baik apapun yang diberikan oleh Tsar, kecuali jika negeri Rusia itu telah benar-benar tunduk di bawah kehendak mereka. Apa bedanya dengan negeri kita ini? Mereka diberikan kebijakan apapun, tetap mereka akan merongrong dan memperbudak bangsa kita ini. Itulah tipe mereka. Tapi sayangnya banyak orang yang hanya menikmati kesenangan sesaat dari mereka, diberikan uang, kekayaan sedikit, sementara itu kekayaan yang lain disedot habis-habisan oleh mereka dan diadu domba, menindas rakyat, menindas masyarakat yang terutama ya yang di sekitarnya itu terdapat kuras habis oleh mereka. Negara pun rugi, rakyat pun menderita, yang untung adalah peng-peng ya, pengusaha dan penguasa yang dolim, yang khianat. Sejarah kepedihan Yahudi kali ini terulang kembali. Mata kebencian dan rasa muak tertuju pada mereka di Rusia. Meskipun yang bertanggung jawab atas nasib itu sebenarnya adalah para pemimpin mereka sendiri. Seorang utusan Yahudi bernama Baron Gensberg, seorang agen resmi dari kelompok Rothschild di Rusia, bersama rekannya datang menghadap Tsar baru Alexander III pada tahun 1882. Utusan itu mengajukan protes resmi terhadap peraturan baru tersebut. Kemudian Tsar berjanji untuk mengadakan penyelidikan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap orang Yahudi yang menyebabkan jatuhnya sejumlah tumbal manusia. Pada tanggal 3 September, nah lagi-lagi ya bulan-bulan ini ya, 1882 itu juga penguasa Rusia mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hasil penyelidikan yang telah dilakukan sebagai berikut. Pada saat kerusuhan Mei ya 98 ya, ada juga beberapa korban dari mereka ya. Kerusuhan itu juga sebenarnya penggeraknya adalah penggede-penggede mereka. Ini bisa ditelusuri informasinya bagi pemirsa yang penasaran ya terkait reformasi 98 katanya ya. Itulah para konglomerat mereka menghancurkan rezim Orde Baru dengan tangan-tangan anak bangsa yang ya pikirannya sempit ya, pengetahuan politiknya diadu dombanya sangat-sangat membuat hati mengurus dada. Oke, kita lanjut ya, isi surat daripada Tsar baru terkait dengan utusan Rothschild. Pemerintahan Rusia telah mencurahkan segala perhatian selama beberapa tahun kepada orang Yahudi dan masalah yang dihadapi oleh mereka serta hubungan mereka dengan rakyat Rusia lainnya.
Akan tetapi pemerintah melihat para pemeluk agama Kristen sangat menyedihkan disebabkan oleh tingkah laku orang-orang Yahudi dalam semua lapangan pekerjaan dan perekonomian. Apa bedanya umat Islam dengan golongan permata sipit itu? Ya, surat ini tolong dicermati ya. Semua itu terjadi karena ulah tangan mereka selama 20 tahun. Mereka bukan saja memonopoli perdagangan dan hampir seluruh lapangan pekerjaan serta secara sistematis dan terencana, tapi lebih dari itu mereka melakukan hal yang sama dalam bidang sewa menyewa dan pemilikan tanah. Pemerintah telah mengadakan pengamatan bahwa kelompok Yahudi bekerja dalam bentuk organisasi rapi dengan tujuan menguasai dan memonopoli sumber kekayaan negeri ini dan akan melucuti bangsa Rusia dari kekayaan yang dimilikinya oleh negeri mereka. Sama nggak dengan Indonesia ya? Kelompok masyarakat yang paling menderita akibat langkah tingkah orang Yahudi adalah masyarakat kelas bawah. Akibatnya mereka bangkit melakukan tindak kekerasan melawan kelompok Yahudi. Maka pemerintah mengambil kebijakan dan di satu sisi melindungi orang Yahudi dari tindak kekerasan dan di sisi lain bertanggung jawab menegakkan keadilan dan kemaslahatan umum untuk mencegah orang Yahudi menindas dan mengganggu orang Rusia yang selama itu hanya akan merugikan negara. Dari hasil penyelidikan di atas, sebenarnya surat ini sama ya dengan kondisi bangsa ini, negeri ini saat ini ya. Dari hasil penyelidikan di atas jelas tampak bahwa sebab-sebab lahirnya Undang-Undang Mei bukan saja sebagai ungkapan rasa dendam atas terbunuhnya Tsar Alexander II, melainkan karena adanya peringatan Rusia yang tahu persis adanya niat jahat dari orang-orang Yahudi. Sementara akil-akil ekonomi kita tidak direwes oleh penguasa. Lanjut, pemerintah merasa perlu menyelamatkan perekonomian dan kehidupan sosialnya secara tuntas dari ulah para pedagang dan rentenir Cina. Bukan rentenir Yahudi ya. Sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh pemerintah Rusia terhadap orang Yahudi itu membuat utusan Rothschild panas hati, menandakan kegagalan misinya. Tak ada lagi para sesepuh Yahudi internasional lalu bertekad mencari strategi baru untuk menghadapi Tsar Rusia. Senjata yang paling diandalkan oleh para sesepuh yaitu adalah ekonomi dan keuangan yang mereka miliki di seluruh Eropa. Mereka memasang blokade terhadap seluruh produksi dan pemasaran barang-barang dari Rusia. Negara ini akhirnya jatuh dalam krisis ekonomi yang parah dan kas negara makin habis terkuras yang mencapai puncaknya pada tahun 1905. Pada saat yang sama terjadi kerusuhan dan kekacauan di seluruh wilayah Rusia dengan dukungan dana dari konspirasi internasional. Kecemburuan sosial melanda segenap lapisan masyarakat yang merasa terkena jepitan ekonomi. Fenomena ini terus berkembang dan meluas ke seluruh kerajaan Rusia. Akhirnya situlah ya Rusia jatuh, Tsar ini keluarga Tsar dibantai habis oleh sementara itu kelompok konspirasi ini mendidik beberapa pemuda Yahudi ya, dengan merekrut masyarakat setempat yang kecewa atas kebijakan yang diterapkan sebelumnya, sehingga banyak Yahudi yang duduk di pemerintahan dan berkhianat. Nah, akhirnya mereka mampu menggulingkan Tsar Rusia dan membantai keluarga Tsar Rusia ini habis-habis sehingga tidak ada keturunannya, dan rontoklah khilafah Kristen Ortodok melalui tangan-tangan komunis yang dibina oleh kekuatan konspirasi internasional. Kondisi menyedihkan itu dimanfaatkan oleh unsur revolusioner. Nah, ini revolusioner, ada komunis ya, yang tumbuh dari golongan terpelajar, golongan pekerja, dan golongan lain yang merasakan pahit getirnya krisis ekonomi yang sedang terjadi. Ditambah lagi dengan ketidakpuasan terhadap sistem kerajaan yang bersifat menindas,
unsur-unsur revolusioner makin sering mengadakan kegiatan yang kelak bisa menyebar benih-benih Partai Komunis Rusia. Pihak konspirasi internasional mendapat peluang emas untuk mengail ikan di air keruh ketika pada tahun 1905 krisis itu mencapai puncaknya dengan meletusnya perang antara Jepang dan Rusia. Perang ini merupakan pukulan paling telak dalam sejarah Rusia, sehingga kerajaan Rusia tidak bisa lagi berdiri dengan kedua kakinya. Pada masa pemerintahan Tsar Alexander III, pemerintah dan rakyat Rusia mengetahui secara global bahwa sumber kekacauan dan kesulitan ekonomi yang dialami adalah akibat pula tangan-tangan Yahudi yang terselubung. Gejala ini menimbulkan sikap benci terhadap unsur Yahudi sedemikian besarnya, seperti sikap orang Jerman dalam membenci unsur Yahudi setelah paham Karl-Reiter tersebut luas di seluruh Jerman. Di pihak lain, orang Yahudi Eropa terus mengatur dan memberi dana kepada gerakan kerusuhan yang dirancang dari sarang perkumpulan Freemasonry di Prancis, Inggris, dan negara Eropa lainnya. Bagi mereka tersedia tempat berlindung sekaligus bisa dijadikan pusat kegiatan yang bersifat internasional yang aman bagi konspirasi internasional. Gerakan ini dipimpin oleh seorang Yahudi Jerman bernama Theodor Herzl yang kelak berhasil mendirikan sebuah negara Zionis Israel. Ya, itu kemudian Theodor Herzl ini dikenal sebagai seorang jurnalis Inggris. Kelompok perusuh dari satu pihak dan kelompok revolusioner di pihak lain di Rusia mengakibatkan sejumlah pembunuhan politik dengan tujuan yang berbeda. Kelompok teroris berhasil membunuh Bogolev, Menteri Pendidikan Rusia tahun 1901, karena dendam akibat disahkannya peraturan mengenai pendidikan yang terdapat dalam Undang-Undang Mei yang membatasi jumlah anak Yahudi yang bisa diterima di sekolah umum Rusia. Kemudian menyusul pembunuhan atas diri Despaikin, Menteri Dalam Negeri, juga karena adanya beberapa kata yang terdapat dalam Undang-Undang Mei yang memperbolehkan orang Yahudi hidup dengan bebas hanya terbatas dalam ghetto-ghetto khusus bagi mereka. Berikutnya menyusul lagi pembunuhan terhadap Yokdonovic, Gubernur UK pada tahun 1903. Kemudian pembunuhan terhadap Vexelev, Perdana Menteri Rusia tahun 1904, dan pembunuhan terhadap Prince Sergei, paman Tsar sendiri. Pemberontakan 1905 kemudian berhasil ditumpas oleh Jenderal Gorbachev. Karena konspirasi tidak mampu menghadapinya secara terbuka, lalu mereka mencari jalan lain untuk membunuh dari belakang pada tahun berikutnya. Pembunuhan yang terjadi beruntun dan kekacauan yang berkepanjangan itu membuat Tsar Alexander III marah besar. Ia mengeluarkan pernyataan dengan menunjuk hidung pihak Yahudi sebagai biang kerok kerusuhan. Krisis ekonomi dan pembunuhan politik tersebut akan tetapi golongan komunis yang telah berhasil mendapat dukungan luas dengan memakai nama Partai Sosialis Revolusioner merancang untuk membunuh Tsar dengan membentuk kelompok teroris yang dipimpin oleh seorang pembunuh Yahudi berdarah dingin bernama Giswin dan seorang lagi bernama Ivano Asif. Kemudian dua orang itu mendapatkan satu orang lagi bernama Alexander Olyonov untuk bekerjasama dalam rencana pembunuhan atas diri Tsar Alexander III. Akan tetapi rencana jahat ini bisa digagalkan oleh Olyonov, ditangkap oleh pasukan keamanan, lalu diadili dan dihukum mati. Hal ini mengakibatkan adik Olyonov bernama Vladimir Olyonov menjadi dendam. Ia lalu bergabung pada Partai Sosialis Revolusioner. Vladimir inilah yang beberapa tahun kemudian dikenal dengan nama Lenin. Nah, jadi sejarah komunis itu demikian, dan selalu mereka membunuh pejabat negara sama dengan di negeri kita ya, tahun 65, dan sekarang mereka sudah dibebaskan dan sepertinya mendapatkan santunan ya,
menyebarnya berita-beritanya. Siapa yang memberikan santunan? Atas dasar apa ya? Oke, revolusi komunis tumbuh mekar pada saat situasi pemerintahan SAR sedang tenggelam dalam perang melawan pemberontakan dalam negeri, yaitu melawan gerakan kerusuhan yang diatur oleh orang Yahudi, dan juga perang melawan krisis sosial dan ekonomi, serta kekacauan yang juga ditimbulkan oleh tangan Yahudi internasional pada saat mereka meniupkan perang antara Rusia dan Jepang dengan tujuan untuk menghancurkan Rusia. Mereka telah membuat program kerja. Secara diam-diam, perusahaan Cohen Lab di Amerika mengirim dana besar-besaran kepada pemerintah Jepang. Pengiriman dana besar-besaran kepada Rusia sesuai dengan program konspirasi dihentikan seketika oleh lembaga keuangan Rothschild. Pada saat yang sama, kelompok sabotase yang berada di bawah naungan kelompok Rothschild, khususnya pada para teknisi dalam jajaran militer yang tersebar di seluruh tempat strategis, melakukan aksinya dengan memutuskan jalur perbekalan militer dan logistik, khususnya jalur kereta api yang mengangkut perbekalan Rusia menuju timur jauh. Akibatnya, pasukan Rusia porak-poranda. Rencana ini benar-benar dilaksanakan dengan sempurna. Untuk kesekian kalinya, atas kekalahan sebuah kerajaan besar Rusia di hadapan pasukan Jepang yang kecil itu, sejarah masih tetap bertanya-tanya, kebingungan mengenai sebab-sebab kekalahan yang tidak masuk akal itu. Inilah cara-cara Zionis itu ya, mengalahkan yang besar dengan membela yang kecil. Namun kedua-duanya itu berada di dalam genggamannya, jadi mereka bisa saja memainkan apa yang mereka inginkan. Tentu saja demi keuntungan kelompoknya dia sendiri ya. Kemudian diadakan pembicaraan damai di kota Portsmouth, Amerika Serikat tahun 1905. Dan khusus telah menghubungi konglomerat Yahudi kelas internasional bernama Jacob Schiff yang mewakili kelompok perusahaan Cohen Lab, yaitu yang mendukung dana kepada Jepang dalam perang melawan Rusia. Maksudnya ialah untuk minta penjelasan mengenai sebab-sebab yang mendorong lembaga keuangan raksasa itu memihak Jepang dalam perangnya melawan Rusia. Pertanyaan itu dijawab dengan surat yang isinya sebagai berikut. Anda tahu dan Anda adalah seorang ahli ekonomi dan politik. Tidak mungkin Anda akan mengharapkan demi kepentingan dan pengaruh orang Yahudi Amerika, kecuali berbuat sesuatu untuk menentang pemerintah Rusia yang telah memerangi kepentingan keuangan orang Yahudi dan tidak meluluskan tuntutan mereka serta tidak menjamin hak mereka. Kecaman Jacob Schiff terhadap pemerintah Rusia tampak jelas sekali dalam jawaban itu. Ia sendiri adalah orang yang bertanggung jawab mengenai dukungan dana kepada gerakan revolusioner dan kekacauan yang melanda Rusia sejak tahun 1887. Bantuan seperti itu terus mengalir hingga pecah revolusi Bolshevik tahun 1917. Peristiwa ini diungkap oleh berbagai massa media internasional secara terbuka, dan harian Figaro di Perancis memuat kasus itu dalam edisi 20 Februari 1932. Ya, mudah-mudahan nyata hikmahnya dengan hal ini. Itulah cara-cara konspirasi, cara-cara oligarki berdiri di dua kaki, dan tetap cara mereka dari dulu sampai detik ini. Oleh karena itu, jika di negeri ini ada terjadi hal semacam itu, baik itu oligarki politik maupun oligarki ekonomi, di dalam suatu perhelatan besar yang sebenarnya itu adalah agar kehidupan berbangsa dan bernegara kita semakin adil makmur ya, faktanya tidak akan bisa karena adanya konspirasi, adanya oligarki yang selalu turut bermain, dan mereka berdiri di dua kaki untuk mengambil keuntungan, baik keuntungan ekonomi maupun keuntungan politik. Terutama akhir-akhir ini karena oligarki juga
tidak masuk demikian dalam pada kehidupan politik di negeri ini, hingga tidak mudah bagi bangsa ini untuk mendapatkan sosok pemimpin yang benar-benar berkualitas, jujur, memberikan keadilan. Faktanya selalu dijadikan boneka oleh pihak oligarki, pihak kekuatan konspirasi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jadikan Pancasila sebagai dasar bagi khilafah bangsa Indonesia, sebab Pancasila adalah khilafah rasa Nusantara. Jangan diabaikan Pancasila dan undang-undang dasar semua rusak karena tangan-tangan antek-antek oligarki. Wassalam.